Oke, selamat datang kembali teman-teman. Udah part berapa nih sekarang nih? Part 6 ya. Oke. Part 6 ini kita bakal coba untuk membahas terkait form ya. Form atau formulir di HTML. Lihat sini. Nah, formulir ini tag utamanya adalah form. Nah, kalau kalian ingat, form ini sama kayak section, div, footer, nav, dan lain-lain sejenisnya yaitu semantik HTML. Untuk teman-teman yang lupa atau belum nonton apa itu semantik HTML, kalian bisa tonton dulu di part berapa? Part 4. Part 4. Kalian bisa tonton dulu di part 4. Nah, apa itu semantik? Ini semantik itu kurang lebih adalah wadah ya. Kalian lebih lengkapnya bisa tonton. Nah, jadi form ini untuk menggambarkan kalau children-nya atau anak-anaknya ini itu adalah sebuah form atau formulir. Kita langsung eksekusi aja. Oke. Pertama yang kita buat adalah tag form. Lalu dalamnya ada input. Input ini juga merupakan self tag ya, teman-teman. Jadi apa itu self tag? Kalian bisa tonton dulu di part 1. Ya, part 1 apa itu HTML. Kalau nggak salah di situ ada pembahasan sedikit terkait self tag. Itu kalian bisa tonton video sebelumnya di part 5 terkait tag BR dan juga HR. Oke, kita coba lihat aja. Show preview. Ada. Sebentar ya. Ini kita naikin dulu ke sini. Sorry. Nah, jadi ini form kita nih. Kita udah bisa mengetikkan suatu di sini, mengetik gitu ya, tapi belum bisa berfungsi. Oke, kalau kita biasanya lihat gitu ya di formulir atau di form-form lain itu biasanya di atasnya ini kan ada tulisannya ya, di atas ini ya. Misalnya ada tulisannya masukkan username Anda gitu ya. Kita bisa menggunakan tag yaitu ini teman-teman. Tag label. Kita pakai tag label di atas ini, kita buka tag label. Nah, karena label ini kita membutuhkan children-nya. Apa tulisan apa gitu yang ada di dalam tag label. Misalnya kita mau tulis masukkan username Anda. Anda. Oke. Berarti kan teman-teman kalau kita lihat di sini form ini atau label ini, kenapa malah ke samping? Itu karena mereka berdua ini adalah inline. Atau inline block ataupun inline. Ya. Oke, gimana caranya supaya kita ke bawah? Mungkin teman-teman masih ingat, kira-kira coba aku kasih waktu 3 detik untuk mengingat-ingat kira-kira pakai tag apa. Ada di video sebelumnya, itu part 5. 1, 2, 3. Oke, betul ya. Untuk yang udah jawab BR tuh. Untuk supaya inputannya ini atau labelnya ini ke bawah di sini, ini posisinya, itu kita bisa menggunakan tag BR nih teman-teman. Bisa taruh di sini ataupun di sini nggak masalah. Oke, kita copy aja input dan label ini. Nah, karena di sini bentuknya nggak rapi, kita coba rapikan dulu. Kita kasih BR di sini. Nah, jadi rapi. Nah, di sini misalnya kita yang satunya lagi mau masukkan password Anda gitu. Password Anda. Nah, jika kita ketikkan username misalnya, username-nya adalah Fatah misalnya. Passwordnya misalnya Fatah 123. Nah, kalau kalian perhatikan juga biasanya kan penulisan password itu kan ini ya, disensor gitu ya, bisa bintang ataupun bulat-bulat. Kita bisa juga nih teman-teman menggunakan itu. Caranya di sini. Di dalam tag input kita bisa kasih tipe type seperti ini. Ada banyak nih pilihannya nih. Ada button, ada checkbox, ada color, date time lokal, email, file, hidden, image, font, dan lain-lain. Kita coba ada yang password. Kita cari yang password. Nah, kalian pilih yang password. Kalian coba ketikkan lagi di sini. Misalnya passwordnya. Nah, otomatis password kalian yang ada di sini itu bakal langsung jadi ini guys. Jadi bulat-bulat. Um, Satu lagi, tag yang tertinggal adalah ini. Button. Biasanya kita kalau mau login itu ya,
Misalnya kita udah masukin username, terus kita udah masukin password, nah biasanya di sini ada ya tulisannya login gitu. Kita bisa juga nih teman-teman menambahkan tag yang namanya button. Misalnya di sini login. Supaya posisinya ke bawah, kita kasih tag BR aja, biar rapi juga. Nah, masukkan username, masukkan password, lalu kita login. Nah, kita udah berhasil membuat form sederhana. Aku coba bahas beberapa properti. Nah, jadi sebelumnya ini dulu. Nah, ini tipe password. Kenapa di sini nggak ada tipenya? Nah, kalau tipenya ini, kalau kita nggak isi tulisan kayak gini, tipe ini. Nah, defaultnya itu adalah ini, teman-teman. Type text. Nah, ini adalah tipe defaultnya nih. Tuh. Oke, lanjut ya. Kita bisa juga nih, ketika kita klik labelnya, itu otomatis kursor kita masuk ke dalam inputan. Gimana caranya? Kita masukkan di label ini, kita masukkan for atau untuk gitu ya, untuk misalnya untuk username. Gitu. Kan dia nggak tahu nih, ya label ini kan nggak tahu username ini untuk siapa ya. Kata dia label ini untuk username. Kita nggak tahu nih username itu siapa. Kita kasihlah ID di dalam sini, dalam inputan. ID itu username juga. Nah, berarti kan ketika kita pencet label, nah, otomatis masuk nih ke dalam formnya. Kalau yang password, kalau kita klik-klik, nggak bisa ya. Tapi kalau kita masukkan yang username, kita klik, otomatis masuk ke sini kursornya. Itu fungsi dari atribut for juga ID. Nanti ID ini akan kita bahas lebih lanjut lagi sih sebelum masuk ke materi CSS. Oke. Ada lagi, misalnya kita mau pilih ada jenis kelaminnya gitu ya. Jenis kelamin. Berarti kita buat lagi inputan 2 gitu ya. Nah, kan nggak mungkin ya. Oke, kita dulu. Ini kita kasih label. Misalnya pilih jenis kelamin Anda gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kita rapikan dulu. Kita kasih BR di bagian sini benar. Oke. Ini terus di bagian input sini juga sama ada BR. BR. Nah. Ya kan nggak mungkin ya kalau kita gini ya. Kita ketik gitu misalnya laki-laki atau di sini perempuan. Nah, kita bisa nih menggunakan tipe yang namanya radio. Radio. Otomatis bakal jadi bulat-bulat kayak gini nih. Kita copy aja tipenya ke sini. Nah, oke. Nah kita mau ini ngasih tulisan gitu ya di samping sininya. Kita bisa tambahkan sininya label, misalnya laki-laki gitu ya, laki-laki. Kita copy menggunakan Alt Shift bawah, terus kita Alt bawah. Nah, otomatis ini laki-laki dan juga laki-laki. Kita ganti dulu jadi perempuan. Perempuan. Nah, oke, kita udah berhasil membuat pilihan gitu ya. Pilih jenis kelamin Anda katanya. Misalnya kita mau pilih laki-laki. Nah, tapi di sini kita juga bisa milih perempuan. Nah, kan nggak mungkin ya kita punya dua gender ya. Nah, caranya gimana ngatasin kayak gini? Kita bisa ini. Kita bisa tambahkan di sini name, atribut lagi di dalam input name, yaitu jenis kelamin. Bebas ya, jenis kelamin misalnya. Jenis ya itu kelamin. Kita copy aja ke temennya. Nah, sini. Pas kita klik, kita nggak bisa nih milih dua-duanya. Karena mereka punya name yang sama. Kalau kita ganti salah satunya jadi beda lagi, kita bisa milih lagi nih dua-duanya. Oke, untuk tipe-tipe ini nanti kalian bisa coba-coba aja nih ya. Ada macam-macam. Kalian bisa explore lagi, jauh lagi. Oke, mungkin segini aja video kali ini. Terima kasih.